Selamat pagi, Bu. Sini tadi. Kamu kenapa kok bisa telat itu loh? Maaf Bu, saya tadi bangun kesiangan. Ini surat dari BK. Ya udah sana. Jangan diulangi lagi ya. Gimana sih kok bisa telat? Ya tuh, padahal udah jam segini. Gimana sih? Mending gak usah masuk aja. Gak ada kata terlambat untuk menuntut ilmu. Tenang anak-anak, untuk hari ini tugas kalian membuat PPT tentang tips berpikir kritis, inovatif, dan kreatif. Seperti yang Ibu jelaskan minggu lalu ya. Diskusikan dengan teman-teman kalian. Ya Bu. Ini gimana sih tugasnya? Bingung gak sih? Aku gak mau deh kerjain. Gimana sih? Ini kan tugas kelompok, mana bisa begitu? Ya sih emang susah, tapi kalian jangan gitu lah. Ya gimana ya? Kan aku gak ngerti. Ya kan kalian bisa sendiri tuh. Ya udah kalian aja yang ngerjain. Kalian kan juga harus bantu, ini kan tugas kelompok. Udah deh gini, tugasnya dibagi dua aja. Kalau ada yang susah tinggal tanya. Jangan banyak alasan deh. Wah, akhirnya udah selesai nih. Iya ya, enggak kerasa ya. Hai, sebelum masuk materi, apakah dari kalian semua tahu apa itu arti dan tips berpikir kritis, inovatif, dan kreatif? Kalau belum tahu, please deh simak video ini. Berpikir kritis adalah cara berpikir secara mendalam yang melibatkan analisis dan evaluasi yang teliti terhadap suatu permasalahan atau informasi. Ketika seseorang bersikap kritis, mereka tidak hanya menerima informasi begitu saja, tetapi juga mencari pemahaman yang lebih mendalam dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan argumen yang relevan. Kalau udah tahu arti berpikir kritis, harus tahu dong tips berpikir kritis itu. Gimana ya kira-kira? Jelasin dong, Teli. Tips berpikir kritis itu seperti yang pertama, berlatih mendengarkan secara aktif dan bertanya banyak pada orang lain. Yang kedua, jangan menelan informasi secara mentah-mentah, tapi menanyakan segala sesuatu yang membuat penasaran. Yang ketiga, perbanyak membaca buku, terutama buku non-fiksi yang menyajikan argumentasi secara terstruktur. Yang keempat, berdiskusi atau bertukar pikiran dengan orang lain untuk mendapatkan sudut pandang yang berbeda. Dan yang terakhir, cermati semua informasi yang diperoleh dan dipertimbangkan lebih dari satu sudut pandang sebelum mengambil keputusan. Bentar. Kalau udah ada berpikir kritis, harusnya ada dong inovatif. Apa sih inovatif? Jelasin dong Sabila, biar kita semua tahu. Nah, inovatif juga sering dimaknai sebagai sebuah usaha untuk meningkatkan skill guna beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Maka dari itu, kemampuan inovatif sangat dibutuhkan agar tidak tertinggal zaman. Di era digital seperti saat ini, perubahan di segala bidang sangat cepat terjadi. Bentar, ada yang kurang. Kalau nggak ada tipsnya, rugi dong. Tipsnya inovatif tuh kayak gimana sih, Marsha? Tipsnya gampang sih. Tips berpikir inovatif adalah yang pertama, belajar dari kegagalan, yang kedua, memperluas wawasan diri, yang ketiga, mengembangkan kreativitas, yang keempat, mengasah pemahaman terkait pasar dan keistimewaan usaha, yang kelima, mempunyai motivasi tinggi, yang keenam, terus melakukan riset dan evaluasi, yang ketujuh, membuat rencana untuk masa depan. Bentar deh, ini udah berpikir kritis, inovatif, kurang kreatif gak sih? Kreatif itu apa sih, Abil? Bingung nih, jelasin dong. Nah, simak nih biar nggak bingung. Kreativitas adalah menjadi aspek yang diperlukan oleh setiap manusia. Bahkan seiring berkembangnya teknologi digital dan internet, membuat kebutuhan akan kehadiran orang kreatif di sebuah perusahaan menjadi sangat tinggi. Sebab semuanya sudah serba informasi yang dikemas oleh balutan kreativitas. Sekarang lanjut ke tipsnya biar kalian nggak rugi dengerin ini. Tipsnya adalah yang pertama,
memunculkan rasa ingin tahu. Yang kedua, lebih sering mengamati. Yang ketiga, berinteraksi dengan pemikiran yang baru. Yang keempat, perbanyak diskusi. Dan yang kelima, selalu kritis.